dosen di program studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Veteran Bank Nusantara. Mata kuliah spesialisasi yang saya ampu seputar manajemen informasi dan sistem informasi di sarana pelayanan kesehatan. Teknik pengajaran yang biasa saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu meliputi delivery, interaction, dan juga assessment. Dalam proses delivery, saya memberikan materi atau buku pembelajaran pada mahasiswa. Kebetulan buku pembelajaran yang saya berikan merupakan buku karangan saya, yaitu berjudul Sistem Informasi Kesehatan bersama dengan Bapak Nuralis Jadi. Kemudian yang kedua adalah buku tentang analisis, perancangan, dan evaluasi sistem informasi kesehatan yang juga saya tulis sendiri. Dan juga beberapa video pembelajaran ataupun video tentang tutorial bagaimana implementasi sistem informasi. Kemudian untuk proses interaksi, selain proses interaksi langsung di kelas online room baik menggunakan Zoom ataupun Google Meet, saya juga menggunakan media lain dalam diskusi, yaitu menggunakan e-learning. Proses diskusi di e-learning ataupun SPADA biasanya saya memberikan tema atau topik tertentu, kemudian mahasiswa dapat memberikan komentar ataupun memberikan semacam feedback tentang isu yang saya lemparkan. Kemudian juga bisa melalui video YouTube ya, saya berikan tema ataupun materi tertentu, kemudian mereka dapat berkomentar langsung melalui media YouTube ataupun juga dengan grup WhatsApp ataupun Telegram. Kemudian untuk proses asesmen yaitu penilaian, saya memberikan proses penilaian selain juga dalam bentuk penugasan, baik penugasan individu ataupun kelompok, baik itu juga berupa kuis ya, kuis multiple choice, IC, serta tanya jawab langsung. Kemudian untuk media evaluasi atau kuis, saya biasa menggunakan Quizizz, Kahoot, Google Form, kemudian juga kuis yang langsung saya set di e-learning ya melalui SPADA Universitas Veteran Bank Nusantara. Pada mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan, saya akan coba menjelaskan tentang deskripsi, tujuan, luaran, kemudian metode serta kontrak dalam proses perkuliahan selama 1 semester. Mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan membahas tentang bagaimana konsep sistem informasi kesehatan yang meliputi proses pencatatan, kemudian pelaporan, pengambilan keputusan, serta bagaimana pengolahan data dan informasi di layanan kesehatan itu sendiri. Tentunya kalau kita lihat bahwa pemanfaatan data dan informasi kesehatan ini harus ditunjang dengan teknologi yang memang memungkinkan adanya proses yang cepat, kemudian akurat, serta bagaimana keamanan data kesehatan itu dapat terjamin. Kemudian sistem informasi kesehatan itu sendiri memang menggunakan pendekatan sistem informasi yang bersifat secara menyeluruh ya, artinya bahwa bagaimana proses penggunaan data dan informasi ini, baik pengolahan data kuantitatif ya, dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa nantinya mampu memahami ya tentang bagaimana pengolahan data dan informasi kesehatan, kemudian aspek hukum, serta dapat memahami secara luas bagaimana penyajian data dan implementasi sistem informasi kesehatan berdasarkan konsep rekam medis dan manajemen informasi kesehatan berbasis elektronik, khususnya di sarana pelayanan kesehatan. Seluruh ketentuan dan juga proses perkuliahan selalu disampaikan di awal perkuliahan agar mahasiswa dapat memahami secara utuh tentang bagaimana teknis, aturan, pola perkuliahan, serta proses pembelajaran selama 1 semester ke depan. Dalam proses pembelajaran selama 1 semester ke depan, mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dibagi menjadi 14 topik. Yang pertama membahas tentang definisi dan juga fungsi dari sistem informasi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memahami tentang sistem kesehatan nasional. Kemudian komponen dalam sistem informasi, landasan hukum sistem informasi kesehatan, informasi dan juga muatan data kesehatan, surveillance kesehatan, sistem informasi manajemen kesehatan,
kemudian sistem informasi kesehatan daerah atau yang sering kita sebut SIGDA, kemudian sistem informasi kesehatan nasional SIGNAS, peran sistem informasi geografi dalam kesehatan, sistem informasi kesehatan rumah sakit, sistem informasi puskesmas, kesehatan nasional, serta bank data kesehatan. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran secara daring yang telah saya lakukan. Kalau kita berbicara tentang sistem informasi kesehatan, atau kalau kita menyadur konseptual dari Barat, itu kan sebenarnya awal pertama kali bagaimana konsep information system itu muncul. Jadi yang sedikit salah kaprah sebenarnya kita menganggap health information system itu semuanya serba teknologi, aplikasi. Padahal kalau kita berbicara ranah health information system secara luas, aplikasi atau sistem informasi itu kan ya sebagai tools saja, gitu kan. Dia hanya sebagai tools atau alat bagaimana data dan informasi itu dapat dikelola ataupun diolah dengan baik ya, dan menghasilkan informasi-informasi yang bisa kita ambil atau kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Kalau kita runtut dari permen ataupun roadmap tentang SIP, bahwa sebenarnya sistem informasi kesehatan itu adalah kegiatan yang memang pada intinya adalah berfokus pada pengolahan data dan informasi kesehatan. Karena memang arah kita ke depan ya, itu memang fasilitas kesehatan arahnya ya bagaimana menyediakan digital care ya, jadi yang baik dan juga efektif, efisien. Intinya kurang baik ya, tapi mungkin karena aspek manajemen and policy-nya itu juga kurang mendukung ya, sehingga sistem informasi itu tidak bisa terimplementasi dengan optimal. Itu ada 3 unsur yang utama yang ya kita pahami. Pertama adalah unsur standarisasi data, akuntabilitas data, dan interoperabilitasnya. Information exchange itu kan konsepnya tadi ya, bagaimana sebenarnya data kesehatan itu bisa saling sharing dan juga bertukar buat basis data. Ya mirip-mirip seperti itulah, minimal kalau basis data kan kita buat rumah ya, rumah ini ruangannya pasti, namanya pas ya, kayak di basis data kan nggak. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang kebijakan satu data kesehatan, itu ada interoperabilitas data, standarisasi, dan akuntabilitas data. Nah, ini menjadi yang sangat penting karena pertama adalah kita berbicara tentang konteks interoperability system. Ada data exchange dan data sharing, kemudian standarisasi yang kita pakai juga harus sama, dan juga akuntabilitas data yang kita gunakan juga harus sesuai. Pertama adalah leadership, kepemimpinan, baik kepemimpinan nasional ataupun kepemimpinan di Yankes,
ataupun regional, kemudian governance, pemerintahan, regulasi yang ada, kemudian sebenarnya ada yang versi untuk pembelajaran ya. Jadi kemudian Moses root biasanya itu sebenarnya tergantung dari strukturnya ya nanti apakah dosennya nanti memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi. Artinya memang Mas Yanto ini ketika proses perkuliahan sebenarnya kalau saya lihat di sini bisa menyebutkan banyak aplikasi sudah mengikuti ya, saya kira sudah mengikuti banyak tentang informasi. Informasi itu kan kalau kita lihat dari konsep informasi, data dan informasi, informasi itu akan menjadi tidak bermanfaat ketika memang masukannya pun juga sudah salah ya. Yang dihasilkan pun juga kurang baik. Nah, artinya bahwa yang harus kita perbaiki menurut hemat saya itu pertama adalah tentang bagaimana standarisasi data. Jadi seluruh Fasiankes itu pun sebenarnya juga harus, kan sudah ada peraturannya. Tinggal bagaimana kita di Fasiankes itu memahami betul tentang bagaimana esensi dan pentingnya standarisasi data itu sendiri. Di data dan istilah itu baik ya, kita create dengan baik. Artinya ya kita harus sesuai dengan policy yang ada ya. Kebijakan yang ada seperti apa. Kalau kita lihat kan sebenarnya mulai dari istilah ya, kalau di medis kan kita mengenal istilah ini ya, ICD-10 gitu kan, itu secara medis. Kemudian kalau kita lihat misal di lingkup apa namanya untuk keperluan laboratorium, kita ini ya mengenal ada LOINS ya, kemudian ada istilah HL7, atau mungkin kalau di teman-teman keperawatan ini ada NANDA, NIC, NOC ya. Jadi standar-standar data itu penting juga harus kita pahami ya. Harus kita pahami tentang bagaimana mekanisme standarisasi data sebelum nanti kita melakukan sebuah develop ya, basis data kesehatan yang memang tadi kita harapkan dari segi sistem datanya harus sistematis, terintegrasi, bahkan nanti kita berbicara tentang konsep interoperabilitas sistem. Keempat, kita berbicara tentang integrasi data ya. Artinya bahwa kalau kita berbicara di fasilitas sarana pelayanan kesehatan atau Fasiankes, Fasiankes ini kan tidak bisa ya kita berbicara dalam konteks masing-masing unit itu memiliki aplikasi berbeda ya atau standalone ya. Jadi tidak bisa semua beroperasi secara masing-masing atau mandiri. Tapi bagaimana dalam satu komponen atau satu unit Fasiankes, di situ ada beberapa unit pelayanan itu bisa terintegrasi satu sama lain. Nah, itu yang kita sebut konsep integrasi. Meskipun kalau kita sekarang larinya sudah bagaimana adanya data sharing dan data exchange, maka kita sudah berbicara dalam konteks yang lebih luas lagi tentang bagaimana interoperabilitas sistem. Jadi tidak hanya data itu sharing ya, tapi juga bagaimana data itu bisa exchange atau pertukaran data antara institusi pelayanan kesehatan. Nah itu yang sebenarnya menjadi cita-cita kita bersama ya. Di beberapa kebijakan pemerintah memang sudah arahnya memang sudah ke situ. Meskipun memang belum terrealisasi secara penuh ya. Kemudian akses data itu pasti, artinya baik dari segi aksesibilitas data, kemudian fleksibilitas datanya, artinya akan jauh lebih mudah harapannya, sehingga setiap pengguna itu memiliki akses yang cepat, ya, tepat sesuai dengan keinginan data atau informasi yang mereka inginkan. Kemudian yang berikutnya keterwakilan, artinya harapannya data ini ya apa namanya menyeluruh ya. Menyeluruh di kegiatan aktivitas pelayanan kesehatan. Dan terakhir adalah etika, integritas, dan kualitas. Nah, ini yang menjadi penting juga. Artinya bahwa kita sebagai terutama sebagai seorang nanti calon profesi prakamedis, maka memang etika, integritas, dan kualitas data ini harus benar-benar kita jaga dan kita pertahankan. Karena lagi-lagi kalau kita berbicara data ini kan sifatnya selain private, dia juga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, kemudian
uh, kita juga harus memastikan bahwa jangan sampai kita selaku tenaga kesehatan profesi PMIK ini menyalahgunakan data atau informasi untuk hal-hal yang memang ini ya di luar dari peraturan yang atau memang di luar dari kepentingan-kepentingan untuk pelayanan kesehatan. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi dengan era digital artinya etika integritas data itu akan diuji ya. Pun juga dengan kita selaku sumber daya manusianya itu akan diuji bagaimana sebenarnya integritas kita ya atau etika kita dalam memperlakukan data dan informasi itu sendiri. Dan dari situ hasil pemeriksaan secara cepat nanti bisa dideteksi ya dari spesimen tracking dan pasien trackingnya itu terikut semua. Kemudian ketiga ada Master Patient Index (MPI). Ini hanya dimodifikasi ya bagaimana indeks berbasis elektronik ya. Kemudian farmasi manajemen sistem ya. Nah ini bisa cukup luas ya. Kalau kita berbicara konsep layanan resep, kita sering mengenal istilah prescription ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang konsep bagaimana manajerial atau inventory, kita sering mengenal istilah farmasi ya. Untuk gudang obat ya, inventory, baik itu proses proses ordering, entry, sampai dengan proses layanan ya atau pemberian obat ke customer atau pasien. Ataupun juga konsep yang lain yang memang baik ini ya untuk memudah rejecting ya. Jadi package obat itu kan ada yang memang berbasis sistem ya. Berbasis sistem, kemudian juga untuk meminimalisir terjadinya human error ya, kesalahan dalam memberikan obat ya. Jadi ada istilah sistem ini CPOA ya, Computerized Processing Order Entry ya. Itu juga sama, ini termasuk dalam konteksnya farmasi management system. Kemudian ada pasien portal ya. Nah ini fungsinya adalah untuk edukasi saja sih sebenarnya. Kalau di beberapa pasien kan dia punya portal for pasien nih yang bisa diakses dengan mudah ya. Semacam website ya ataupun aplikasi by Android ya. Sehingga selain nanti pasien mendapatkan edukasi tentang kesehatan dari pasien portal, dia juga bisa tahu nih layanan kesehatan dari fasilitas tersebut seperti apa. Terakhir adalah Clinical Decision Support ya, CDS ya, sistem ya, CDSS biasanya ada istilahnya CDSS. Clinical Decision Support System ini kan memang sebenarnya ini pengembangan dari dulu, awalnya itu kan sistem pakar ya atau decision support system ya, sistem pengambil keputusan. Jadi ketika kita masuk ke ranah klinis ini kan dikembangkan semacam CDSS ya, bagaimana sistem ini sistem pintar ya, atau di situ ada konsep alerting dan juga konsep entry serta konsep untuk storage atau penyimpanan ya. Jadi tidak hanya sekedar entry and storage, tapi juga selain analis dan juga reporting ya. Tapi juga ada konsep alerting ya. Jadi alerting itu semacam misal memberikan alat ketika ada dokter yang memang salah dalam memberikan resep. Oh, ini pasiennya harusnya memiliki riwayat ayat obat X tapi dia kasih obat-obatannya. Nanti sistem akan protes ya, memberikan alerting. Jadi semacam itu. Jadi atau mungkin juga memberikan beberapa negara itu juga ada yang sudah dikembangkan dengan konsep bagaimana CDSS ini dimodifikasi, bagaimana memberikan macam alternatif diagnosis ya pada pasien. Jadi hasil dari observasi dokter ataupun tenaga medis yang lain nanti masukkan ke sistem, kemudian sistem bisa memberikan alternatif diagnosis. Tentunya ini tidak menggantikan dokter ya, tapi lebih kepada memberikan alternatif atau alat yang beringatkan. Selain juga reminding ya, ada fungsi remindernya. Ya, kemudian sampai dengan bagaimana integrasi with decision support tools-nya. Ya, jadi bagaimana integrasi dengan sistem pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sebenarnya
kemungkinan apakah memang EHR ini bisa diimplementasikan dengan baik atau tidak, ya tergantung dari bagaimana beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satu ada aspek teknologi misalnya, kemudian aspek data dan informasinya. Sebenarnya apakah kalau kita lihat, itu kan data di Vasankes kita, atau di negara kita lah secara umum, apakah itu memang sudah konsisten atau standar atau tidak. Meskipun kita itu punya ya, sebenarnya kalau Anda coba buka portalnya Menkes itu kan ada ini ya, kata hati ya, itu kan ada kamus data istilah kesehatan, lupa saya namanya, intinya dia di situ ada istilah-istilah kesehatan yang dimasukkan di situ. Coba Anda akses itu, kata hati Menkes itu kan, itu sebenarnya sudah ada hal untuk bagaimana menstandarkan istilah-istilah di bidang kesehatan. Meskipun memang kalau dilihat dari konsistensi dan kebijakan policy secara umum memang masih belum ya, karena kalau kita lihat konsistensi data, standarisasi yang dipakai di setiap Vasankes itu rata-rata masih berbeda. Meskipun kalau standar yang umum yang selalu berkaitan dengan diagnosis itu pasti sama, sumbernya pasti ICD. Kalau beda, ya siapa mau yang nanti dokter yang nggak dapat jaspel atau nakes nggak dapat jaspel, itu kan enggak mungkin. Tapi kalau standar yang lain, misalnya kayak data-data pendidikan, data-data misal untuk integrasi LIMS atau MIPAX ya, Teacher Active Communication System ya, untuk RIS, Radio Information System, itu kan ini ya, banyak standar yang harusnya kita pelajari ya, macam HL7, LOINS, seterusnya, itu kan juga apa namanya, kita masih belum concern ke sana. Nah, maka sebenarnya salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam sukses ada di EHR itu ya sebenarnya standarisasi datanya. Selain nanti ada policy aspek hukumnya atau kebijakan yang menunjang ya, dan seterusnya, ataupun juga komitmen, dan yang paling penting ya itu tadi infrastruktur ya, IT ya, itu apakah software atau hardware serta firmware-nya memang sudah siap atau tidak. Bagaimana digital healthcare itu dikembangkan? Salah satunya adalah selain adanya software dan infrastruktur data, kemudian juga bagaimana kita berbicara tentang network atau jaringan yang kita kembangkan di Vasankes itu sendiri. Kemudian berikutnya ini peraturan ya, peraturan baik itu tingkat apa namanya, governance ataupun tingkat healthcare institution, itu juga penting, harus kita perhatikan. Policy making itu juga penting ya, kebijakan bagaimana pengambil keputusannya, sampai dengan strategic plan ya, bagaimana rencana strategik yang dikembangkan oleh institusi, baik itu rumah sakit, primary care ya, puskesmas, ataupun klinik dan seterusnya, atau dalam lingkup governance ya, dinas kesehatan, distrik ataupun provinsi dan juga pusat ya, bagaimana itu dituangkan dalam konteks tentunya bahwa antara law, policy, and strategic plan itu kan saling berkaitan, jadi tidak boleh saling tumpang tindih ataupun overlapping ya, satu sama lain ya. Jadi baik itu law-nya, policy making-nya, dan strategic plan yang dipakai sebagai dasar untuk membuat sebuah rencana operasional itu kan harus saling berkaitan satu sama lain. Ya, saya kira demikian penjelasan tentang proses pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Semoga bermanfaat.